Baik, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya di sini adalah Ida Bagus Girananda Saputra dengan NIM 2215344111. Di sini saya akan mempresentasikan tentang materi DCS sensor temperatur. Saya di sini presentasi dengan rekan saya. Ada 3 rekan saya. Yang pertama itu adalah Inyoman Ari Wiratama, yang kedua ada Putu Erlangga Komara, yang ketiga ada Madirai Diki Anandika. Baik, di sini saya akan menjelaskan pendahuluan terlebih dahulu. Distributed Control System atau DCS dan sensor temperatur merupakan 2 komponen penting dalam sistem otomasi industri. Laporan ini membahas secara menyeluruh konsep dasar DCS sebagai sistem pengendalian terdistribusi, serta peran vital sensor temperatur dalam mengukur dan memantau perubahan suhu pada berbagai aplikasi. Tujuan penyusunan PPT atau laporan yang telah saya buat ini adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif kepada teman-teman yang lainnya dan rekan-rekan yang lainnya mengenai bagaimana sistem kendali modern bekerja secara terintegrasi dengan sensor sebagai pendeteksi utama terhadap variabel fisik. Selain itu, materi ini juga memberikan contoh penerapan nyata sensor suhu di berbagai sektor kehidupan sehari-hari dan industri. Baik, saya Madirai Diki Anandika. Di sini saya akan menjelaskan pengertian DCS. Distribute Control System atau DCS merupakan suatu sistem kendali otomatis yang dirancang untuk mengendalikan proses industri secara terdistribusi. Dalam sistem ini, pengendalian tidak hanya terpusat di satu lokasi, tetapi tersebar di berbagai titik yang saling terhubung melalui jaringan komunikasi berkecepatan tinggi. DCS menyatukan komponen seperti Human Machine Interface atau HMI, pengendali logika, database, history proses, serta sistem manajemen alarm dalam satu platform yang utuh. Seiring perkembangan teknologi, DCS telah menjadi pusat pengendali utama dalam berbagai industri seperti pembangkit listrik, pengolahan makanan, dan manufaktur. Sistem ini memungkinkan pemantauan dan pengendalian proses secara real time dengan efisiensi tinggi dan tingkat kesalahan yang minimal. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sensor temperatur. Sensor adalah perangkat yang digunakan untuk mendeteksi perubahan suatu parameter fisik seperti suhu, tekanan, cahaya, atau gerakan, dan mengubahnya menjadi sinyal listrik yang dapat dibaca dan dianalisis. Dalam konteks sistem kontrol, sensor sangat penting karena berperan sebagai alat pengumpul data utama yang menentukan bagaimana sistem akan merespon suatu kondisi. Sensor suhu atau temperatur secara khusus dirancang untuk mendeteksi perubahan suhu pada objek atau lingkungan dan mengubah informasi tersebut menjadi sinyal analog atau digital. Sensor ini tergolong sebagai transducer karena mengubah energi panas menjadi bentuk sinyal listrik dan sangat umum digunakan di berbagai aplikasi mulai dari rumah tangga hingga industri berat. Baik, perkenalkan nama saya Putu Erlangga Komara dengan NIM 221154408. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan materi dari kelompok saya. Baik, di sini ada jenis-jenis sensor temperatur, di mana terdapat beberapa jenis sensor suhu yang umum digunakan. Masing-masing memiliki prinsip kerja dan karakteristik yang berbeda. Seperti termostat merupakan sensor suhu jenis kontak yang menggunakan prinsip kerja elektromekanis melalui lempeng logam Bi metal yang akan membengkokkan pada suhu tertentu untuk membuka atau menutup sirkuit. Termistor adalah sensor suhu berbasis resistansi yang sangat sensitif terhadap perubahan suhu, tersedia dalam tipe PTC atau resistansi naik saat suhu naik, dan NTC resistansi turun saat suhu naik. Kemudian ada RTD atau Resistive Temperature Detector
bekerja dengan prinsip yang mirip dengan termistor, tetapi memiliki tingkat akurasi dan kestabilan yang lebih tinggi. Umumnya menggunakan bahan platinum, sementara itu termokapel adalah jenis sensor suhu termoelektrik yang menggunakan dua logam berbeda yang menghasilkan tegangan listrik saat terjadi perbedaan suhu, memungkinkan pengukuran suhu dalam rentang yang sangat luas. Pemilihan jenis sensor suhu yang tepat saat bergantung pada kebutuhan lingkungan kerja dan tingkat akurasi yang diinginkan. Baik, saya akan melanjutkan lagi. Di sini ada penerapan sensor. Sensor suhu banyak digunakan dalam berbagai bidang kehidupan, baik pada skala rumah tangga maupun industri. Di rumah, termostat digunakan untuk mengatur suhu ruangan secara otomatis berdasarkan pengaturan pengguna. Pada mesin pendingin dan kulkas, sensor suhu menjaga kestabilan suhu di dalam ruang penyimpanan agar makanan tetap segar. Termometer digital yang digunakan di bidang medis menggunakan sensor suhu untuk mengukur suhu tubuh manusia secara akurat dan cepat. Di dunia otomotif, sensor suhu digunakan untuk memantau suhu mesin, suhu oli, serta suhu udara di dalam kabin kendaraan. Dalam industri makanan, sensor suhu memainkan peran penting dalam memastikan makanan dimasak pada suhu yang tepat dan disimpan dalam kondisi yang aman. Sistem HVAC di gedung perkantoran juga memanfaatkan sensor suhu untuk menjaga kenyamanan thermal bagi para penghuni gedung. Selain itu, sensor suhu juga digunakan dalam stasiun cuaca untuk pemantauan suhu lingkungan yang penting dalam perkiraan cuaca dan penelitian perubahan iklim. Baik, dari pembahasan materi di atas dapat kami simpulkan bahwa distribusi kontrol sistem atau DCS adalah sistem kendali modern yang menggabungkan berbagai komponen teknologi menjadi satu kesatuan, sistem otomasi industri yang terintegrasi. Salah satu elemen penting dalam sistem ini adalah sensor, khususnya sensor suhu yang berfungsi untuk mendeteksi dan merespon perubahan suhu dalam berbagai aplikasi. Jenis-jenis sensor suhu seperti termostat, termistor, RTD, dan termokapel memiliki karakteristik unik yang menjadikannya sesuai untuk aplikasi yang berbeda-beda. Penggunaan sensor suhu secara tidak tepat hanya meningkatkan efisiensi dan akurasi sistem, tetapi juga memberikan kontribusi besar terhadap keselamatan dan kenyamanan dalam berbagai aspek kehidupan. Oleh karena itu, pemahaman yang baik mengenai cara kerja dan pemilihan jenis sensor sangat penting dalam dunia teknik otomasi. Baik, sekian penyampaian materi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata, kami tutup dengan terima kasih. Selamat malam.